Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Atau Tunet. Dan kali ini kita ada di Tunet Gibol, dan pada kesempatan kali ini saya ingin membicarakan mengenai klasemen di liga-liga top Eropa teman-teman ya. Tapi yang lebih spesifik kita bahas adalah dari Liga Inggris dan juga di Serie A. Gitu kan, kalau di La Liga sih saya pikir persaingan juaranya kalau di La Liga sudah selesai ya teman-teman, karena Madrid unggul sangat jauh ya, unggul 12 poin dengan menyisakan 8 pertandingan. Ya memang secara matematis masih mungkin tim lain misalnya Barcelona mengejar, tapi hal itu, kemungkinan itu sangat kecil ya terjadinya. Gitu kan, mungkin bisa dibilang 1000 atau 10.000 banding 1 kemungkinan itu akan terjadi. Jadi kalau di La Liga saya pikir Madrid sudah bisa dipastikan juara lah, meskipun ya itu tadi memang masih bisa terkejar, tapi kemungkinan itu sangat kecil sekali teman-teman. Tapi di dua liga lainnya, yaitu di Inggris dan juga di Serie A, ini persaingan masih sangat ketat sekali. Kita mulai updatean klasemen dari Liga Inggris teman-teman. Di Liga Inggris tadi malam itu tidak ada pertandingan ya, tadi malam tidak ada pertandingan, jadi semua tim bermain pada Sabtu ya. Tidak ada pertandingan tadi malam. Dan untuk klasemen hingga pekan ke-31 di Premier League, itu Manchester City masih berada di posisi puncak klasemen dengan 74 poin. Kemudian di posisi kedua ada Liverpool dengan nilai 73. Kemudian di urutan ketiga ada Chelsea. Chelsea ini nilainya 62 poin teman-teman ya. Jadi Chelsea 62 poin, mereka masih punya satu pertandingan lebih banyak daripada tim lain gitu kan, daripada Liverpool atau Manchester City yang berada di atasnya. Kemudian di posisi keempat ada Tottenham Hotspur dengan 57 poin, dan di urutan kelima ada Arsenal dengan 54 poin. Di Premier League ini menarik ya, persaingan juara saya pikir melibatkan Liverpool dan Manchester City ini akan terus berlangsung sampai pekan terakhir. Kemudian di Liga Inggris ini masih menyisakan 8 pertandingan dan jarak juga sangat ketat, persaingan juara Manchester City dan juga Liverpool. Liverpool ini hanya berjarak 1 poin dari Manchester City teman-teman ya. Jadi dan konsistensi mereka juga sama-sama bagus ya kedua tim ini. Jadi penantang juara saat ini memang masih hanya menyisakan Liverpool dan Manchester City saja. Kemudian persaingan yang menarik juga dua tim dari ibu kota lainnya, yaitu Tottenham Hotspur dan Arsenal ya, rival utama di London Utara sana. Ini bersaing untuk memperebutkan satu tempat terakhir di kompetisi Liga Champions teman-teman. Sedangkan Chelsea, kalau Chelsea sih mungkin posisinya serba nyaman ya Chelsea ini. Artinya mereka berada di posisi ketiga. Untuk mengejar dua tim di atasnya saya pikir sudah berat ya, dengan sisa pertandingan meskipun mereka punya satu pertandingan lebih banyak, tapi untuk ikut bersaing merebut gelar juara saya pikir sudah sulit. Sedangkan posisi mereka pun bisa dibilang cukup aman dari kejaran kejaran Arsenal dan juga Spurs, Tottenham gitu kan. Jadi Chelsea cukup aman lah, cukup biasa-biasa saja posisinya ya. Mereka pasti bisa dipastikan masuk ke Liga Champions musim depan, tapi untuk bersaing memperebutkan gelar juara atau runner up, saya pikir untuk Chelsea sudah tertutup. Jadi jarang-jarang kan Liga Inggris ini sangat ketat. Kita ingat di bulan-bulan pertengahan musim ya, antara ini November, Desember, itu jarak Manchester City dengan tim-tim di bawahnya itu masih jauh. Kalau saya tidak salah itu ada 10 poin, tapi justru menjelang akhir musim Liga Inggris kembali justru menjadi yang paling ketat saat ini ya, di antara 3 liga lainnya di Eropa gitu. Itu untuk Premier League. Dan sekarang kita ke ini teman-teman, kita ke Serie A Italia. Jadi Serie A ini kembali
ketat ya, kembali menarik. Itu setelah beberapa pekan Milan sempat membuat gap yang cukup jauh, 3 poin dari Napoli, kemudian 6 poin dari Inter gitu kan. Jadi banyak yang mengatakan inilah momen Milan bisa kembali juara Serie A gitu kan, setelah kapan terakhir kali Milan juara itu, kalau nggak salah tahun 2011 ya mereka juara terakhir. Jadi sudah 11 tahun yang lalu mereka juara Serie A, dan musim ini peluang itu terbuka lebar gitu ketika mereka sempat unggul 3 poin dari Napoli dan 6 poin dari Inter. Mungkin yang harus diwaspadai Milan adalah Inter, karena mereka punya 1 pertandingan lebih banyak, dan pada saat itu Milan sudah unggul 6 poin dari Inter. Kalaupun Inter menang meskipun Inter punya 1 pertandingan lebih banyak, itu tidak akan cukup untuk mengejar poin Milan kalau jarak 6 poin ini bertahan hingga akhir gitu kan. Tapi situasi sekarang menjadi mengetat kembali teman-teman ya, karena pertandingan yang baru saja selesai beberapa jam yang lalu ya, baru saja selesai, ini Milan kembali gagal meraih kemenangan. Kali ini mereka ditahan imbang oleh Torino gitu kan, sehingga poin mereka tertahan di angka 68 gitu kan. Sementara di pertandingan lainnya Napoli justru kalah teman-teman. Napoli kalah 3-2 dari Fiorentina. Napoli kalah dari Fiorentina, itu artinya Napoli gagal mengambil alih pimpinan klasemen gitu kan, gagal memanfaatkan hasil imbang yang dialami oleh AC Milan. Yang menarik adalah justru Inter ini mereka kembali meraih kemenangan. Mereka berhasil mengalahkan Verona dengan skor 2-0 ya, dengan skor 2-0 pada malam minggu kemarin gitu kan. Dan Inter ini seperti yang saya katakan tadi, mereka punya 1 pertandingan lebih banyak daripada Milan dan Napoli, dan saat ini mereka memiliki 66 poin, sama dengan poin yang dimiliki oleh Napoli dengan jumlah pertandingan lebih sedikit gitu kan. Jadi situasinya yang sedikit angin sekarang kembali mengarah ke Inter teman-teman ya. Ketika Milan gagal meraih kemenangan dan jarak dengan Milan kembali terpangkas hanya 2 poin, dan Inter ini untuk sementara yang paling memiliki peluang ya kalau mereka konsisten. Ingat dengan catatan kalau mereka konsisten, karena di Serie A ini tim-tim papan atas berbeda dengan di Inggris ya. Di Inggris Liverpool dan Manchester City begitu konsisten di papan atas sehingga mereka unggul jauh dari rival-rivalnya. Sementara di Serie A tim-tim papan atas ini juga konsistensinya sedikit kurang teman-teman ya. Milan, Napoli dan Inter ini, Inter justru dulu sempat unggul jauh ya sebelum libur tahun baru, sebelum libur Natal, tapi sekarang mereka berada di posisi ke-2. Jadi sementara di urutan berikutnya di posisi ke-4 ini ada Juventus teman-teman ya. Juve ini saat ini mereka memiliki 62 poin, artinya mereka tertinggal 8 poin dari AC Milan yang berada di puncak klasemen. Apakah Juve punya peluang Scudetto? Masih. Jadi Juve, tim yang ada di posisi ke-4 ini juga masih memiliki peluang untuk juara teman-teman ya. Ya tentu saja peluangnya sangat kecil, tapi dari posisi 1 di Serie A itu, di Liga Italia, dari posisi 1 sampai posisi 4 itu punya peluang juara, karena posisi 1 sampai 4 itu jaraknya tidak lebih dari 9 poin. Artinya jarak poin antara posisi 1 dan 4 itu kurang dari 3 pertandingan teman-teman. Jadi masih menarik. Apakah, dan Serie A ini biasanya sering terjadi kejutan-kejutan aneh gitu kan, tak terduga, karena ya seperti itulah. Siapa tahu nanti tiba-tiba tim-tim lain kalah di pertandingan sisa sementara Juve terus menang, nah bisa mereka juara. Karena Serie A memang kadang-kadang seperti itu, kadang-kadang gitu ya. Di posisi ke-5 ada AS Roma teman-teman. AS Roma nilainya 57 poin, tertinggal 5 angka dari Juve. Apakah mereka bisa mengejar Juve dan masuk ke Liga Champions? Berat ya teman-teman ya, berat. Yang di atasnya Roma ini Juve soalnya teman-teman. Kalau tim lain mungkin masih bisa dikejar, tapi kalau Juve ini ya seperti yang saya katakan tadi,
di Serie A itu tim Juventus ini memiliki semacam mukjizat teman-teman ya. Jadi sesuatu yang aneh-aneh itu kadang terjadi dengan tim ini. Begitu. Itu pendapat pribadi ya soal Juve yang punya mukjizat itu tadi. Itu untuk Serie A. Jadi persaingan masih ketat. Persaingan juara masih sangat ketat, melibatkan 4 tim, dan semoga saja sampai akhir pekan ya, sampai akhir pekan terakhir. Dan ya kita tunggu saja apakah ada mukjizat yang menghampiri Juventus. Ya kita nantikan saja teman-teman ya. Kemudian kalau yang terakhir di La Liga ini ya seperti yang saya katakan tadi, memang tidak terlalu menarik untuk dibahas karena saat ini Real Madrid unggul cukup jauh dari para rivalnya dengan sisa pertandingan yang ada, begitu teman-teman ya. Oke, sekian dulu untuk pembahasan mengenai klasemen kita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan tentu saja sampai jumpa.